Oke, kalian editor video yang pertama kali ingin mengedit video di Adobe Premiere Pro dan bingung harus mulai dari mana, di video kali ini saya akan membagikan cara-cara mengedit di Adobe Premiere Pro, cara basic ya, yang akan mudah dipahami oleh para pemula, dimulai dari kita membuat project, membuat sequence, dan mengimport video. Nah, di sini saya menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2023. Bagi kalian yang menggunakan Premiere Pro dengan versi yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah, itu tidak mengapa karena kurang lebih tampilannya akan sama dan juga fungsinya juga akan sama juga begitu. Nah, jadi kalau kalian sudah siap, kalian tinggal buka aja Adobe Premiere Pro-nya. Nah, nanti tampilan pertamanya itu akan kayak gini. Ini di sini itu adalah kumpulan project yang udah kita garap sebelumnya gitu. Dan bila kalian belum menggarap satu project pun, nanti tampilannya nggak akan ada daftar kayak gini ya, jadi tampilannya itu akan kosong. Nah, jadi untuk membuat projectnya kita klik new project di sini. Nah, oke, yang lain kita abaikan dulu ya, kita fokus ke sini dulu, ke project name. Ini bertujuan untuk memberikan nama untuk project kita ya. Sebagai contoh saya akan menamainya project kita, dan ini project location. Ini penting untuk kita setting ya, karena bila mana nanti kita akan misalnya ada revisi atau ingin membuka project-project lama, kita tidak akan kita akan sangat mudah untuk mencarinya gitu. Jadi project location ini adalah tempat di mana kita menaruh project tersebut. Nah, ini kalian menaruhnya bebas ya, mau di mana saja, yang penting mudah untuk ditemukan gitu. Dan jika kalian sudah menemukan tempat yang cocok, kalian tinggal select folder aja di sini. Nah, oke, di sini ada stok video yang disediakan oleh Adobe Premiere. Di sini kalian bebas untuk menggunakannya. Nah, ini mau dipakai atau tidak juga tidak mengapa, tapi untuk sebagai contoh gitu ya, kita pakai aja 3. Kita klik. Oke, ini sudah 3 ya. Lalu di sisi kanan ada create new sequence ya, yang lain kita nggak akan bahas dulu, kita fokus ke create new sequence. Bila kita mengaktifkan create new sequence, jika kita sudah menselect 3 video ini lalu kita klik create di sini, nanti otomatis sequence-nya akan terbuat sendiri. Yang dimaksud sequence itu bahasa sederhananya adalah lembar kerja baru kalau menurut kita ya. Bahasa sederhananya seperti itu. Membuat lembar kerja baru, dan bila kita menonaktifkan create new sequence, nanti sequence-nya itu tidak akan terbuat dengan sendirinya, atau kita tidak akan bisa dapat project, tidak dapat lembar kerja baru yang otomatis terbuat kayak gitu. Jadi sebagai contoh, kita nonaktifkan saja di sini lalu klik create. Nah, oke, tampilannya akan menjadi seperti ini ya. Kita sudah masuk ke project yang kita buat. Ada program, ini antarmukanya seperti ini. Di sini ada timeline. Ini adalah lembar kerja kita. Dan di sini adalah project ya, di mana video-video kita itu tertampung gitu. Jadi video yang kita import nanti akan ketampungnya di sini nih, di tab project ini. Nah, lalu yang sebelah kanan ini ada Lumetri Color, ada Essential Graphic, dan yang lainnya. Nah, sebetulnya ini sebetulnya di custom ya, kita bisa mengcustom sendiri untuk panel-panelnya gitu, kayak efek dan yang lainnya. Itu sesuai sesuai selera kalian ya gitu. Jadi kalau misalnya project kita pengen di sini, oh bisa, tinggal pindahin aja gitu. Di sini kita pindahin misalnya efek controlnya ada di bawah gitu, atau efeknya ada di sini. Nah gitu. Jadi itu sesuai selera kalian. Kalian mau mindahin panel-panelnya itu di sebelah mana, yang penting kalian nyaman aja untuk
mengedit gitu ya. Nah, ini panelnya lumayan banyak ya, lumayan banyak. Sebetulnya ini nggak cuman apa ya, cuman berapa persen gitu dari panel-panel di Adobe Premiere Pro, karena banyak sekali di sini panel-panel yang belum di-checklist gitu. Nah, oke. Kita akan membuat lembar kerja baru ya, atau sequence baru. Cara membuatnya, kita di sini di tab project ini kita kan ada bagian kosong. Nah, ada bagian kosong di sini, kita tinggal klik kanan. Klik kanan di sini yang bagian kosong. Bang, susah nyari bagian kosongnya ya, kita tinggal klik icon yang ini. Nah, jadi kayak gini ya, jadi ada space kosong gini. Lalu kita klik kanan bagian kosong, new item, sequence. Nah, oke, jadi tampilannya kayak gini ya. Oke, ada cara lain untuk membuat sequence, yaitu tinggal klik icon ini, new item, sequence. Nah, sama saja ya gitu. Oke, kita lanjut aja ya. Kita nggak akan bahas yang ribet-ribet dulu. Jadi kita minimal perlu mengetahui lembar kerja kita itu seperti apa ya settingannya. Settingan yang basic itu kita perlu mengetahui berapa FPS-nya dan juga berapa resolusinya gitu. Jadi untuk mengetahuinya kita ke settings. Di sini ada time base. Time base kita setting untuk standar aja ya, kita di 29,97 atau 30 boleh, 30 fps. Dan frame size-nya itu 1080p atau di sini bisa kalian lihat 1920 kali 1080. Nah, di sini pixel aspect ratio-nya kita pilih yang square pixel untuk mengikuti standar video pada umumnya gitu ya. Nah, di sini ada sequence name. Nah, kurang lebih sama seperti project. Di sequence name ini kita memberi nama lembar kerja baru gitu, supaya mudah untuk ditemukan ya, seperti itu. Kalau udah kita klik OK, yang lain kita abaikan dulu. Nah, oke, ini udah jadi ya. Ini udah jadi lembar kerjanya. Nah, tinggal kita masukkan video ini. Nah, ini menurut saya ini terlalu sempit ya, karena resolusi monitornya terlalu kecil. Kita naikkan dulu. Nah, cara menaikkannya tinggal tarik aja garis-garis hitam ini. Oke, paham? Kita masukkan video. Cara untuk memasukkan video ke apa ya, ke timeline itu ada berbagai cara. Yang pertama kita bisa drag and drop langsung. Tak. Nah, ini kenapa? Karena settingan dari lembar kerja kita dengan settingan video itu berbeda. Kita pilih keep existing setting dulu. Kita abaikan dulu ya untuk penjelasan lebih lanjutnya. Nah, jadi seperti ini. Jadi sequence kita, karena kita mengikuti standar pada saat ini, sequence kita itu kan 1080p ya. Sedangkan video ini mungkin 360p atau 480p. Nah, cara untuk memperbesarnya ada di efek kontrol di sini. Nah, kita klik dulu, lalu ada efek kontrol di sini muncul. Kalau kita nggak klik videonya, nggak akan muncul tuh settingannya. Jadi kita harus klik dulu, barulah muncul di sini. Nah, begitu. Nah, di sini ada motion. Kita bisa ubah di sini, bisa tarik-tarik kayak gini sesuai selera. Atau bisa juga main di sini. Kita tekan, lalu kita geser kanan kiri. Begitu. Nah, senyamannya saja. Kalau saya lebih nyaman seperti ini ya. Begitu. Nah, itu cara yang pertama untuk mengimpor video ke timeline atau ke lembar kerja kita. Lalu cara yang kedua, kita bisa klik 2 kali di sini. Nah, dia akan muncul di preview. Dia akan muncul di preview ya, bukan di sini. Karena kalau ini tuh hasil dari kerja kita gitu, nah, hasil dari editing kita. Kalau ini cuma preview doang. Nah,
Oke, ini videonya tidak memiliki suara ya. Sebagai contoh, mungkin kita bisa pakai video yang ada suaranya, kita bisa import dari folder ya, dari folder kita di luar, di Explorer. Nah, caranya untuk mengimpornya itu kita bisa diklik bagian kosong ini, lalu kita klik import, atau kita klik 2 kali di sini, di bagian kosong ini, tek, otomatis kita disuruh memilih di sini, gitu. Atau bisa juga drag and drop ya, kita siapkan di folder ini. Nah, saya sudah memiliki video di sini, kita drag and drop ke sini dulu, ke tab project ya, agar kita bisa preview dulu. Nah, oke, kita preview dulu, klik 2 kali. Nah, ini videonya memiliki suara ya. Nah, kita seleksi nih, bagian mana saja yang akan kita masukkan ke timeline ini. Ya tentunya bagian yang paling rapih ya, scene yang paling rapih di video ini di sebelah mana. Nah, oke, mungkin di sini ya, saya akan mengambilnya dari sini. Cara mengambilnya di mana? Nah, pakai ini, pakai make in. Nah, make in ini adalah akan membuat titik batas pertama kali di mana video kita itu akan diambil gitu. Lalu kita pilih bagian mana nih yang mau ujungnya gitu. Jadi ujung dari video tersebut yang mau kita ambil. Pilih markout. Nah, jadi yang keambilnya itu cuman bagian ini aja, nggak semuanya gitu. Setelah itu, kita drag video only. Nah, ini ada icon video di sini. Kita drag, tekan, masukkan ke sini. Oke, kita keep dulu. Nah, oke. Berhubung ini video only ya, jadi nggak ada suaranya. Bagaimana kalau ingin ada suaranya? Kita drag audio only gitu. Drag audio only di sini. Nah, kita drag, tek. Nah, oke, ini suaranya terlalu besar. Bagaimana cara mengecilkannya? Nah, di sini ini ada audio, yang bawah ini audio, yang atas itu video. Jadi kita klik bagian yang ini, yang kosong ini. Nah, otomatis dia akan memperbesar. Nah, garis yang tengah ini adalah volume. Cara mengecilkannya adalah tekan, lalu tarik ke bawah. Nah, otomatis volumenya akan mengecil. Oke? Gitu. Cara untuk menaikkan volume juga ada di efek control ya, di efek control. Nah, di sini ada volume, ada level ya, level di sini. Nah, untuk menaikkan volume secara keseluruhan, kita nonaktifkan dulu toggle-nya. Nah, supaya kita bisa menaikkan volume secara keseluruhan. Oke? Nah, ini kalian bisa lihat garisnya ikut berubah juga. Kalau ke kanan itu naik, kalau ke kiri itu turun. Begitu. Nah, kalau kita aktifkan toggle-nya, itu akan membuat titik ya, atau keyframe. Nah, ini biasanya digunakan untuk menaik turunkan suara. Contohnya seperti ini. Nah, ini kita anggap ini tuh start volume kita itu akan menaik gitu. Kita maju beberapa detik, lalu kita naikkan suaranya. Nah, bisa kelihatan ya. Kita maju beberapa detik lagi. Kita bikin start lagi untuk turun. Beberapa detik lagi maju. Sorry. Kita turunin lagi. Nah, jadi kayak gini. Jadi turun, naik, turun gitu. Jadi kayak gini nih. Oke? Kayak gitu. Jadi kita untuk mengubah volume secara keseluruhan itu, kita mengaktifkan toggle-nya. Dan ya seperti ini. Oke. Cara menyambungkan video dengan selanjutnya sama seperti video sebelumnya, yaitu untuk mengimport video itu sama kayak mau dipilih dulu itu scene-nya, lalu kita drag ke sini begitu. Nah, ini scale.
Kita mainin. Begitu. Nah, ini untuk basic aja ya, untuk basic aja. Lalu kita, sambungin lagi ke video yang selanjutnya. Kayak gini. Oke. Ya seperti itu ya.